PSI memang membuka diri terhadap kehadiran para politisi senior. Sudah ada nama-nama yang sudah menyatakan ingin bergabung, tapi tidak sekarang. Tapi mereka sudah bilang. Oh ada bang? Banyak. Beberapa udah ada ini? Ada. Mulai PMII, HMI, Ya. Sekarang udah masuk ke ini. Apa yang membuat mereka tertarik bang dengan PSI? Ini seperti ada kesan bahwa head to head untuk satu simbol binatang lain. Melawan banteng. Melawan banteng. Kita ingin sebetulnya menjadikan PSI menjelma sebagai betul-betul partainya Pak Jokowi. Harapan kami bisa membantu PDIP bersama-sama mendukung Ganjar. Kami didepak oleh PDIP. Dan Jokowi pun diremehkan, dipinggirkan oleh PDIP. Itu yang menyebabkan akhirnya Pak Jokowi menganggap, ya kalau gitu kami tidak pernah merasa malu bahwa di masa lalu kami anti Prabowo. Prabowo 2014, 2019 itu sama. Prabowo 2024 itu udah berubah, bahkan hampir kalau tidak ingin terkesan berlebihan, perubahannya 180 derajat. Dan ketika itulah Pak Jokowi juga, atau sebelumnya Pak Jokowi sudah bilang, mungkin PSI harus mempertimbangkan untuk mendukung Prabowo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Melki Amirosoleh di podcast kita Politik Partikelir, sebuah podcast yang seringkali membahas tema-tema pokok utama terkait dengan politik nasional. Dan hari ini kita akan sedikit fokus kepada persoalan partai politik. Tapi kita tidak bahas bungkusan paling besarnya, kita langsung to the point. Salah satu partai yang konon katanya nanti di 2029 nanti ini target utamanya masuk parlemen. Tapi sudah mencoba 2 kali di 2014, 2019 dan 2004 yang lalu. Namun belum bisa masuk, namun capaian partainya teman-teman suaranya luar biasa dari 1,4 kemudian 2,8 dan ini merupakan capaian luar biasa. Nah, kira-kira partai apa? Nah, kita sebut aja Partai Anak Muda Indonesia, Partai Solidaritas Indonesia. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu, salah satu bisa dikatakan sekondannya lah. Sekondan utama atau bisa dikatakan orang yang paling konsisten di partai ini. Bahkan saya mengatakan sejak 2014 berdiri, sosok ini selalu ada di partai dan menjadi sekondan utamanya, yakni Bang Ade Armando. Apa kabar Bang Ade? Baik. Kok Anda tahu sih dari 2014? Oh ya, saya tahu Bang, karena kita ngikuti betul ini partai ini. Aduh Bang, apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Ini saya mau komentar, sekarang kita bukan lagi Partai Anak Muda. Jadi partai apa dong Bang? Ya enggak, Partai Solidaritas Indonesia. Kayaknya mungkin berat sekali kalau jadikan Partai Anak Muda Bang. Berat sekali ya namanya. Ya bukan berat sekali namanya, tapi karena memang sekarang kita kan mengambil jalan yang tidak lagi menitik beratkan pada kemudaan ya. Kemarin sudah sukses ya, partai ini berhasil membangkitkan ketertarikan orang pada Partai Anak Muda dan juga banyak anak muda yang terlibat dalam dunia politik. Jadi tujuannya sudah accomplish, mission accomplish di situnya. Tapi sekarang dianggap bahwa kita harus bergerak lebih jauh daripada sekedar Partai Anak Muda ya. Oke, tapi atau ginilah, paling tidak partainya gagasan-gagasan yang muda, gagasan-gagasan yang baru ya. Gagasan-gagasan yang mudah-mudahan bisa mengubah sistem politik di Indonesia. Tapi tidak perlu yang melakukannya adalah orang-orang yang berusia muda. Tetap mayoritas sih anak-anak muda ya. Kalau anak muda itu artinya di bawah 40 lah ya. Tapi sudah cukup banyak sekarang kita melihat orang-orang seperti saya. Saya kan dulu menjadi seperti beda dari yang lain karena emang sementara yang lain tuh 30, 40 gitu ya. Saya 60 kan. Tapi kalau sekarang udah banyak lah yang 60, 50 tuh udah oke, udah biasa, udah lazim. Saya melihat kalau Abang bilang tadi bahwa partai PSI sekarang nampaknya tagline-nya bukan Partai Anak Muda, tapi saya melihat ada banyak wajah baru anak muda. Terutama background-nya adalah mantan ketua umum. Persis. Ya, benar. Mantan ketua umum organisasi mahasiswa, mulai PMII, HMI. Ya. Sekarang udah masuk ke ini. Apa yang membuat mereka tertarik Bang dengan PSI? Ya, jadi itu yang tadi saya katakan. PSI berhasil dalam waktu berapa? Kita mulai 2019 kan ya, kemudian 2024. Tapi dari 2019 itu walaupun kami cuma memperoleh suara yang relatif
berapa tadi Anda bilang? 1, Ya 1,4 kemudian hari ini 2,8 kalau ya, tidak salah. 1,4 ya. Kan kecil ya. Tapi orang rupanya melihat sosok PSI sebagai sesuatu yang menjanjikan di masa depan ya. Dan ini antara lain dipertunjukkan atau terjadi karena apa yang ditampilkan oleh para anggota PSI yang sudah duduk di DPRD. Yang paling kentara tentu saja adalah DKI kan, tapi yang lain juga ada ya. Tapi paling tidak yang saya sebut yang DKI ini. Di DKI itu kan kehadiran PSI di DPRD DKI itu membawa, it's a game changer orang bilang, membawa perubahan karena anggota-anggota PSI yang berada di sana membawa masuk tanda petik terobosan-terobosan lah ya. Dan itu rupanya terlihat oleh orang. Ini rupanya terlihat oleh orang-orang yang tadi Anda bilang duduk di kayak grup kelompok Cipayung ya. Yang HMI, PMKRI, mungkin GMNI enggak ya. Tapi karena alasan-alasan tertentu gitu. Tapi organisasi-organisasi yang di sana yang berada dalam naungan payung tersebut kan ada tokoh-tokohnya nih ya. Ini anak-anak muda tentu saja. Dan ketika mereka mulai terbersit pikiran untuk kita gabung politik, banyak dari mereka yang berpikir kayaknya sih contoh atau kayaknya sih partai politik yang paling sejalan dengan gagasan-gagasan mereka yang masih muda ini adalah PSI ya. Dan itu sangat masuk di akal karena tadi yang saya katakan brandingnya tuh udah terbentuk tuh bahwa ini pemikiran-pemikiran baru nih yang diperjuangkan di sini. Termasuk ya format PSI terbaru ini misalnya yang tentang pemilihan langsung oleh para anggota ya. Ini kan tidak ada satupun partai lain di Indonesia ini yang melakukan pemilihan ketua umumnya secara langsung oleh para anggota kan. Ini mungkin kalau bagi masyarakat umum ini tidak nampak sebagai sesuatu yang mungkin luar biasa atau istimewa tapi kalau Anda adalah seorang yang bergelut dalam dunia politik, bahwa itu terjadi dalam sebuah partai baru ya, itu kan luar biasa. Artinya setiap kita harus berpikir bahwa selama misalnya sang ketua nih ya, sang ketua itu selama dia menjabat sebagai ketua harus bisa membangun hubungan yang baik dengan para bukan konstituennya, tapi para anggotanya di bawah, membuat orang-orang tersebut percaya pada kepemimpinannya sehingga kalau tahun depan atau berapa tahun lagi akan terjadi pemilihan yang baru, maka mereka akan terus mendukung si ketua partai yang lama ini. Atau orang-orang lain yang ingin menjadi juga berpikir berorientasi pada mencapai posisi ketua umum, itu tahu bahwa salah satu caranya untuk bisa menjadi ketua umum adalah dengan membangun branding yang positif atau kepercayaan yang tinggi dari para anggotanya. Nah, itu kan sesuatu yang tidak dialami oleh partai-partai lain ya. Partai-partai lain betul-betul elitis sifatnya, ditentukan oleh kelompok-kelompok elit yang berada di DPP ke DPW, DPD gitu kan. Nah, saya rasa ya ini kemudian membuka harapan baru bagi banyak kaum muda ini untuk yuk kalau gitu kalau kita emang mau berpolitik, dan kan semakin banyak anak muda yang mau berpolitik, kita mendingan berpolitik di partai politik yang betul-betul menjalankan prinsip demokrasi di dalam partainya, dan itu adalah PSI. Saya duga itu yang menjadikan mereka itu antusias ya dengan kehadiran PSI. Oke, Bang, ada banyak hal yang sebetulnya lagi menarik ya. Publik bertanya soal kalau memang PSI masih dalam satu nafas, visinya sama, walaupun tagline-nya mungkin bukan Partai Anak Muda lagi. Ya. Kenapa mesti ganti brand? Pak, logo misalnya. Kemudian dan sebagainya. Itu kan menjadi, Bang, ada banyak tafsiran, Bang, yang beredar di media sosial bahwa simbol binatang, sama-sama binatang. Ini kan binatang dalam artian ya simbol gajah kecil. Gitu, walaupun pemanaannya jujur, berani, punya visi besar gitu. Tapi ada kesan, Bang, yang coba ditabrakan oleh publik kita itu bahwa ini seperti ada kesan bahwa head to head untuk satu simbol binatang lain. Melawan banteng. Melawan banteng. Kenapa kemudian kalau memang ada visi semacam itu, kenapa harus berubah, Bang? Kenapa harus berubah? Karena rebranding. Jadi teman-teman itu menganggap bahwa kalau kita mau bangun sebuah persepsi baru terhadap PSI saat ini, Anda harus melakukannya secara total. Secara nggak parsial, nggak sebagian-sebagian. Apapun Anda ubah. Jadi misalnya
di luar yang soal simbol tadi, misal pemilihannya langsung dilakukan pada tahun ini juga, pemilihan yang melalui pemilihan langsung tersebut, ini tidak ditunda sampai Mas Kaisang itu kan menjadi ketua partai itu pada tahun 2024 ya. Sebetulnya kira-kira baru tahun 2029 ya, ada pemilihan baru kan. Betul. Nah, ini tidak ditunggu sampai 2029. Sekarang juga kita lakukan. Ya. Kita harus mengatakan kepada publik, mulai 2025 ini Anda melihat sebuah partai yang purely baru ya. Dan sang ketua yaitu Mas Kaisang dipilih bukan karena apa-apa, tapi karena para anggota memilih untuk memilih beliau menjadi ketua partai. Dan ini akan diikuti oleh rangkaian perubahan nantinya. Okay. Nah, pada saat yang sama, bagaimana cara membuat masyarakat melihat PSI dengan cara yang sama sekali baru ini, itu memerlukan juga perubahan branding tadi. Nah, dalam branding tuh apakah dari warna partai gitu ya. Tadi kan ketuanya, dewan pimpinannya, dewan pembinanya berubah, DPP-nya berubah, termasuk di dalamnya adalah kalau perlu adalah simbolnya, gambarnya, tagline-nya, semua itu berubah. Maka ketika itulah diputuskan, ya, Anda harus ingat juga bahwa sebenarnya penggunaan bunga mawar itu mengalami juga serangan kanan kiri karena dianggap terlalu sosialis, ya. Kita bukan yang mengatakan kita ingin sekarang berubah ideologi kita dari kita tidak lagi sosialis, enggak itu. Cuman ya udah, Anda sudah menyerang orang-orang itu, sudah menyerang kami dari sisi itu, ya termasuk kalau begitu simbolnya pun kita ubah. Nah, kemudian kita carilah simbol yang terbaik untuk mewakili PSI ya. Ya, dari percakapan-percakapan yang ada, yang kemudian keluar adalah ide tentang binatang, dan binatang itu adalah binatang yang bijak, binatang yang kuat, binatang yang dia adalah sebetulnya bisa menjadi raja hutan, tapi dia memilih tidak menjadi raja hutan. Dia memilih mengayomi hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Dia tidak ofensif, dia tidak nyerang, dia tidak agresif, dia tidak ngamuk gitu ya. Kalau diserang dia nggak ngamuk ya. Kecuali kalau dia terancam dibunuh ya. Ini kan agak beda dengan banteng. Oh gitu ya Bang ya? Enggak, bukan itu. Iya. Saya joke. Analogi aja ya. Ini joke aja. Jokes. Karena kan Anda membandingkannya dengan banteng. Nah iya, jadi ya sekaligus kita tunjukkan bahwa kita adalah sebuah PSI yang baru. Nah, jadi si gajah itu muncul dalam konteks itu. Oke, Bang. Jadi yang sebetulnya kita juga jadi kepikiran dari tadi, Abang bilang bahwa PSI kemudian tumbuh dari hal-hal yang sebetulnya lebih idealnya bahwa menjauhi sikap oportunis. Ya. Ya, awalnya saya mendengar bahwa sejak lama itu PSI itu oportunistik itu dalam politik seakan-akan hal yang tidak bagus ya. Tapi belakangan Bang, maaf Bang, masuknya tokoh dari partai sebelah. Ya. Sebut kita kenal Kak Ahmad lah, atau misalnya Kak Ahmad Ali lah. Ya. Kalau di Nasdem kan dibilang Kak Ahmad Ali gitu. Ya. Kemudian ada beberapa satu nama lagi sudah disebutkan tapi nampaknya tidak diumumkan dari susunan kepengurusan. Abang lihat gak bahwa pindahnya politisi dari partai A ke partai PSI hari ini itu bukan wujud dari betapa terlihat oportunistiknya PSI melihat bahwa tokoh akhirnya pindah ke situ? Yang Anda tuduh oportunistik siapa? Ya dalam artian PSI melihat bahwa kalau memang ya fokus, kenapa tidak kadernya saja besarin gitu? Kenapa menerima posisi dari politisi lain gitu? Ya kan pada dasarnya gini ya, PSI memang membuka diri terhadap kehadiran para politisi senior. Makanya tadi saya katakan kita tidak lagi sekarang konsentrasinya hanya pada kaum muda kan. Orang-orang lama, orang-orang senior yang sudah merasakan asam garamnya kehidupan politik di Indonesia, yang akan membawa kemajuan buat PSI terutama dalam rangka memenangkan pertarungan tahun 2029. Tapi nggak semua orang akan dengan begitu saja diterima oleh PSI, ya. Ada tahapan-tahapan penseleksian. Penseleksian dalam arti kita nilai ya. Atau bukan saya, karena saya tidak terlibat dalam proses penilaian semacam itu. Teman-teman di DPP itu memilih ya untuk menerima atau tidak menerima. Saya tidak bisa sebut namanya, tapi ada beberapa tokoh yang akhirnya dikatakan kalau ini terlalu berat buat kita nerima karena track record di masa lalunya itu terlalu berseberangan dengan
dengan PSI ya. Pak Ahmad Ali kan sekarang juga mulai diserang-serang nih soal bahwa dia korup ternyata. Kan ternyata tidak terbukti ya. Jadi kita melihat dari sisi itu ya, Pak Ahmad Ali ini adalah orang yang datang dengan semangat menyala-nyala untuk membantu PSI agar bisa menjadi sebuah partai baru, dan dia cukup bersih ya, cukup bisa kita lihat dia cukup punya nilai-nilai atau karakter yang sejalan dengan nilai-nilai dan karakter PSI. Nah buat kami menerima orang-orang dari luar itu tidak bisa dilihat sebagai sikap oportunistik. Kita melihatnya dari bahwa orang-orang ini memang akan memperjuangkan nilai-nilai yang sama yang sudah selama ini sudah diperjuangkan. Jadi DNA-nya PSI itu tidak akan berubah. Ya. Yang lebih berubah adalah branding dan seterusnya kan. Nah karena itu kita justru mengajak terus nih siapapun nih dari berbagai partai lain. Karena ternyata Anda nanti akan lihat nih pelan-pelan nih. Sudah ada nama-nama yang sudah menyatakan ingin bergabung tapi tidak sekarang. Tapi mereka sudah bilang. Oh ada Bang? Banyak. Beberapa udah ada ini? Ada. Tapi saya tidak bisa sebut. Iya tidak sebut. Karena kan sekarang udah sepakat kan. Ini tidak untuk dipublikasikan. Dan apa alasan orang-orang? Ini bukan cuma dari Nasdem ya. Dari berbagai partai. Itu adalah orang-orang yang seperti semangat anak-anak Cipayung tadi. Ini adalah jadi mereka misalnya begini, mereka punya partai yang lama, bukan mereka mengkhianati partai yang lama, cuman mereka bilang kita emang udah kecewa sama partai kami ini, ya. Kayaknya memang sulit bagi partai-partai lama kami ini untuk mengubah mindsetnya mengenai politik di Indonesia. Yang paling gampang kan tentang money politics lah ya, paling gampang ya. Money politics itu kalau buat umumnya partai di Indonesia adalah ya sesuatu yang tidak bisa dihindarkan, dalam arti ya kalau perlu semua caleg harus melakukan hal semacam itu. Mungkin ada derajat-derajatnya, ada yang mungkin ada lah, saya duga lagi-lagi belum tentu benar. Orang kayak Rieke Diah Pitaloka, saya duga tuh nggak pakai money politics di PDIP. Saya duga, mungkin saya salah, tapi saya duga. Karena paling tidak dari percakapan saya dengan beliau itu, saya merasakan ada integritas yang jujur gitu ya, semangat politik bersih yang jujur dalam dirinya ya. Tapi kalau yang lain gitu loh ya, itu dikatakan oleh teman-teman yang mau pindah ini, kita nggak bisa berharap banyak lagi dengan partai kami ini ya. Jadi walaupun kami misalnya ingin memperjuangkan sebuah politik yang berintegritas, yang bersih, yang lurus dan segala macam, agaknya sulit sekali bagi kita untuk menerapkannya di partai lama kami. Karena itu mereka bilang kita akan bantu nih ke PSI, kita akan bangun ini semua di PSI. Jadi kembali ke tadi ya. Dan ketika orang-orang itu menyatakan kepada pimpinan-pimpinan PSI, itu langsung diterima, dan itu datangnya dari beragam latar belakang loh ya. Dari mereka yang selama ini misalnya kita lihat, misalnya gini, orang-orang Islam ya. Kan kelompok Islam seringkali dianggap sebagai, melihat PSI sebagai sebuah partainya anti-Islam. Nggak benar tuh ternyata sekarang. Ada orang-orang dari partai-partai, taruhlah bukan partai Islam, tapi kita tahu dia sebagai tokoh Islam di partainya gitu ya. Itu yang menyatakan kami tertarik untuk gabung sama PSI ini. Kalau PSI-nya betul begini nih ya, PSI-nya seperti yang digembar-gemborkan selama ini oleh Mas Kaisang, oleh teman-teman yang lain gitu ya. Kita mau tuh gabung sama-sama untuk berjuang ya. Dan kita nggak minta duit sama mereka ya. Anda kan tahu bahwa berbagai partai lain tuh mensyaratkan ya kalau Anda mau maju dan ditaruh di nomor 1, ya itu biaya sekian ada kan. Semacam mahar lah. Ada mahar lah ya. Ya mahar-mahal lah. PSI nggak mau begitu, nggak ada. Ya Anda ikut aja. Anda mau di mana, Jakarta Selatan kayak saya. Ya udah, saya taruh Anda di nomor 1 ya. Atau Anda ditaruh nomor 2 ya, atau nomor 7 ya. Ya come on, fight aja nanti di Jakarta Selatan kan. Saya sama sekali nggak keluar duit untuk itu. Waktu 2024 kemarin. 2024 kemarin. Dan saya percaya 2029 akan berulang hal yang sama ya. Nah orang-orang ini, teman-teman dari luar ini merasa bahwa wah kita tertarik nih kalau Anda melakukan itu ya.
Jadi kalau kita mau bangun kepercayaan orang terhadap PSI, yang kita bangun adalah selama berapa tahun lagi, 2025, 2029 kan, 2028. Selama sekitar 3-4 tahun ini ya kita bangun kepercayaan orang terhadap PSI. Ya. Sehingga nanti ketika tiba pada masa pemilunya, orang udah inget sama PSI, oh PSI itu partai yang memperjuangkan ini ya ketika kemarin-kemarin ini. Dan isu-isu kami tetap akan ada isu-isu keberagaman, isu agama, tapi juga tentang hak-hak rakyat ya. Saya kasih contoh aja, kita sekarang punya salah satu tokoh yang rajin melakukan advokasi terhadap hak-hak rakyat, itu namanya Ronald Sinaga. Dia sekarang dia pimpinan di partai kami. Sebelum ini dia sudah melakukannya tanpa partai, pakai duit sendiri ya. Nah sekarang itu akan terus dilakukan. Ya, disitulah akan terbangun tuh image tentang PSI di mata masyarakat. Nah jadi orang-orang ini bergabung untuk mendukung itu agar bersama-sama bisa membangun sebuah era baru dalam dunia politik Indonesia, bahwa partai politik itu nggak mesti menjadi partai yang elitis yang sekedar menggunakan uang untuk bisa memperoleh dukungan ya. Dan ya kembali ke pertanyaan Anda, itulah yang menyebabkan mereka-mereka yang datang dari luar partai ini memilih untuk bergabung, karena mungkin merasa bahwa ya at last kita punya sebuah politik, kita menjalankan politik bersih dan kita harus coba agar ini bisa sukses. Memang artinya kita nggak bisa menunggu baru berjalan, baru bekerja pada tahun 2028 nanti. Kan kalau selama ini kan pengalamannya begitu tuh. Baru setahun sebelum pemilu barulah kasak-kusuk segala macam. Baru mulai. Nah ini nggak bisa lagi seperti itu. Bang, saya ingin tahu Bang, Abang menyebutkan satu hal yang tadi yang belum terang menurut saya. Siapa orang atau beberapa tokoh inti di internal PSI yang bisa menentukan boleh masuk tidaknya tokoh dari luar yang berminat masuk PSI? Di antara tokoh tersebut ada tokoh senior di luar PSI atau memang pure kader PSI yang mulai dari awal? Saya terpaksa memilih untuk tidak menjawab. Ya, memilih tidak menjawab. Tapi setidaknya Bang, clue-nya lah Bang. Masa dari satu banyak nama, masa Abang tidak bisa menyebutkan satu yang bisa itu? Oh ya banyak ya. Misalnya Mas Kaisang sendiri, itu jelas. Ya. Dan kan sebelum ini kita punya yang namanya ada Mas Raja Juli. Ini sebelum yang format baru ya. Format baru ya. Ada Raja Juli Antoni ya. Ada Grace Natali, ada Isyana Bagus Oka, ada Andi Budiman. Itu adalah orang-orang yang memegang peran sangat vital ketika itu ya. Tapi kalau sekarang memang sudah semakin kaya, semakin banyak. Nah itu yang saya bilang, saya nggak mungkin sebut semua nama atau saya agak hati-hati lah menyebut karena saya nggak tahu apakah ini sebetulnya bertentangan atau tidak dengan garis partai. Abang hari ini di PSI di posisi apa Bang? Kalau jabatan? Anggota DPP berarti? Enggak, anggota aja. Anggota biasa? Iya. Jadi Abang tidak masuk di struktur DPP? Enggak ada. Wih, ini kok jadi menarik? Tiba-tiba Anda bilang, wah salah dong saya. Bukan Bang. Harusnya. Enggak, bukan. Jadi saya justru tertarik ke Abang. Abang ini kan sebenarnya kader paling senior di PSI. Seharusnya Abang itu lebih banyak mengisi format untuk di internal. Kenapa Abang memilih jadi anggota biasa? Jadi gini, buat saya yang terpenting itu PSI, bukan saya. Saya selalu katakan sama teman-teman, kalau dengan saya Anda bisa terbantu, paling gampang beginilah. Saya itu di Jakarta Selatan nih, kita bicara 2024 kemarin. Ya. Oke. 2024 itu saya tuh salah satu calon dan ditaruh oleh teman-teman nomor 1 tuh di Jakarta Selatan. Tapi nomor 2 sampai nomor 7-nya atau berapa itu menurut saya bagus semua. Ya. Sebutkan Bang, di antara teman-teman Abang, ya 1 sampai 7 yang bagus. Enggak, kalau saya sebut 1 terus yang lain bilang, kok nama gue gak disebut gitu kan. Jadi gak usah begitulah ya. Tapi yang paling gampang dekat saya itu kan ada yang namanya Belmondo. Oke. Belmondo. Ada yang namanya Francine ya. Kenapa itu saya sebut? Sekedar untuk mengatakan dia itu adalah contoh di mana saya bikin poster bareng. Jadi saya bikin poster pinggir jalan tuh saya dan Belmondo, saya dan Francine gitu loh.
Saya dan siapa Jadi lagi? abang tidak pernah sendirian di Baleho itu? Ada sih yang Beberapa sendirian. ya? Ada yang sendirian. Tapi dan itu datang dari dana kampanye saya. Pure? Abang? Dana kampanye saya. Pure itu artinya apa? Dalam artian abang Uang saya? Iya. Bukan. Enggak, saya itu dapat bantuan dari berbagai pihak yang merasa bahwa penting nih Ade Armando jadi anggota DPR. Dia kasih bantuan kan. Enggak banyak, cuman ya lumayan lah. Tapi itu bukan uang saya nggak punya uang. Saya itu dosen bro. Ya. Dari duit dari mana gitu kan. Jadi saya dapat bantuan itu. Nah saya bilang ke teman-teman, kita maju sama-sama ya. Ketika kampanye bareng, jadi saya bisa muncul, dia jadi orang keduanya. Karena buat saya nggak terlalu penting apakah yang lolos itu saya atau mereka ya. Saya berharap bahwa yang lolos itu adalah PSI. Ya, dan saya punya sumbangan karena saya menyumbang suara gitu ya. Memang ada yang bilang kalau pergantian antar waktu itu apa? PAW. Bang. Abang mau nggak PAW aja? Jadi misalnya saya maju, terus setelah 2 tahun saya mundur, diganti. Saya mau, tapi ada satu persoalan. Gimana rasanya para pendukung saya? Pendukung saya kan udah milih saya nih, terus tiba-tiba saya mundur. Kan mereka akan bilang, lah kan gue dukung lu bang, bukan yang situ gitu kan. Ya itu yang mengganggu saya. Tapi kembali ke pertanyaan Anda, saya mau bilang bahwa saya sebetulnya nggak terlalu penting jadi apa di PSI itu. Saya senang karena saya kan udah terlibat dalam dunia politik, tidak dalam artian masuk partai ya. Itu sejak tahun 90-an ya. Dan kalau Anda kan, Anda lulus tahun berapa? Kuliah. S1 bang. Ya. S1 2016. Iya kan. Anda jauh lah bang. Enggak, Anda tuh hidup dalam dunia yang sudah sangat indah gitu. Iya sangat indah ya. Enggak, maksudnya dibandingkan Soeharto gitu ya. Karena kita berjuang tuh ya waktu itu. Saya bukan aktivis yang turun lapangan gitu ya, tapi turun lapangan demo gitu enggak. Tapi saya nulis dan segala macam gitu. Terus kita punya Habibie yang semula terus terang saya jujur aja, saya termasuk orang yang berharap banyak sama Habibie. Tapi kan dia hanya dalam waktu 1 tahun udah harus mundur kan. Kemudian ada Gus Dur, kemudian ada Mega, kemudian ada SBY. Kita melihat sebuah perkembangan yang terus-menerus dari Indonesia. Dari sebuah era kalau Anda pernah hidup di era Soeharto, Anda tuh pasti putus asa ngeliat Indonesia. Indonesia ini nggak ada harapan sama sekali. Ini sudah hancur ini. Tapi kemudian kayak karena perjuangan teman-teman, ya Tuhan kayak memberikan jalan. Ada reformasi. Soeharto bisa digulingkan kan, bla bla bla. Tapi yang ingin saya katakan tuh begini, cita-cita saya adalah sepenuhnya Indonesia yang demokratis, yang tidak melakukan pelanggaran HAM lagi, yang adil, yang berpihak, yang rakyatnya itu hidup sejahtera dan seterusnya. Sudah tercapai sekarang? Tentu saja masih jauh dari harapan ya. Tapi kan ini harus dilakukan oleh sebetulnya menurut saya oleh cukup banyak orang, oleh rombongan orang yang mengatakan kita harus mengubah. Ini kayak Anda lah, ya. PRC itu saya lihat sebagai apa? Sebagai bagian dari perjuangan demokrasi. Saya senang bahwa PRC itu istilah atau tagline-nya elevating the democracy. Ya harus itu yang kita lakukan bersama-sama. To elevate demokrasi, kita harus menaikkan terus demokrasi. Dan ini nggak gampang, dan ini nggak cepat. Nah karena itu ketika kalau Anda tanya kenapa saya nggak dijadikan pengurus gitu ya, barangkali satu ya, orang seperti saya itu adalah orang yang tidak mudah diatur, orang yang kalau disuruh A belum tentu saya mau A, kalau saya pikir B lebih baik gitu kan ya. Jadi saya akan nurut sama si partai. Tapi kalau saya menjadi pengurus, saya harus menjalankan kewajiban A itu dong. Kan Anda pengurus. Anda boleh aja debat di ruang rapat pengurus, tapi Anda harus menjalankannya karena Anda adalah di situ kan bagian dari partai dan Anda dari struktur partai Anda ada di posisi tertentu. Kalau saya anggota kan gampang saya.
Kalau saya nggak setuju akhirnya dan saya dimarahin dan diancam, kalau gitu kamu saya pecat gitu ya. Ya pecat aja. Semacam ancaman balik, terserah lu lah. Terserah gitu. lu. Gue bagus kok suaranya gitu kan, misalnya gitu. Enggak itu saya bercanda ya. Tapi saya mau bilang aman saya kalau jadi anggota. Saya bisa Anda undang, saya ngomong, saya bisa cerita tentang apa yang terjadi di PSI gitu ya. Tapi kalau saya pengurus belum tentu saya bisa ngomong begini. Karena saya ada dalam struktur harus tunduk pada struktur partai. Jadi saya lebih kan jadi memang jadi pengurus Anda pikir dibayar, ya enggak lah. Ya, itu emang itu orang-orang idealis juga yang jadi pengurus PSI yang bersedia untuk mengabdikan diri untuk berjuang untuk kepentingan PSI. Dan berat itu. Bang, dulu kan basis PSI itu kan ke perkotaan rata-rata ya, aktivis muda perkotaan profesional. Ya. Hampir semua wajah-wajah 2024 itu PSI masih sangat profesional semua. Intelektual lah rata-rata ya, intelektual sekali. Kelas menengah intelektual lagi. Kalau dari basic kampusnya mapan lah semuanya. Iya. Nih kalau target 2029 mau diadu lah untuk res 2009 nih kan nggak cukup Bang modal ini. Apa kemudian PSI melakukan itu? Apa targetnya, apa mode perangnya yang mau dilakukan untuk menggait suara nanti? Sejauh ini? Nah, inilah arti penting dari teman-teman yang datang dari berbagai organisasi di luar itu, ya. Misalnya saja saya bicara tentang teman-teman Cipayung ya. Ini adalah orang-orang biasa di grassroots itu dia biasa bergerak ya. Dan mereka akan berbicara dengan masyarakat di akar rumput ya. Dan makanya kita akan pelan-pelan lebih menonjolkan keberpihakan pada rakyat dalam tema-tema kampanye kami ya. Ya misalnya yang dilakukan oleh Ron itulah, itu contoh yang paling bagus, Ronald Sinaga. Ya, di mana dia misalnya membela ijazah siswa, atau dia membela dia memperjuangkan masih kontraktor. Iya betul, kontraktor itu. Ya. Atau dia datang dan lihat ada jalanan-jalanan yang bolong, terus dia bilang kita harus lakukan sesuatu gitu ya. Itu kan betul-betul mengakar rumput jadi ya, betul-betul di bawah. Dan dia akan menjadi contoh nih, Ronald Sinaga ini kepada anggota-anggota partai yang lain, anggota-anggota PSI yang lain. Ini yang bisa kita lakukan. Dan ini tidak mahal. Ini bisa kita lakukan bersama-sama. Yang penting kita mau turun, ya. Nah, jadi memang betul yang Anda bilang, masuknya orang gimana caranya kita untuk menjangkau ke bawah? Pertama-tama adalah kita tidak lagi berpikir hanya bagaimana merebut hati kelas menengah. Yang merebut hati kelas menengah terus dilakukan. Kayak saya tuh memang nggak punya jalur untuk bisa menjangkau akar rumput di berbagai desa, apalagi ya. Bukan karena saya nggak mau, saya nggak punya tool atau alat, toolsnya, gayanya, segala macam saya nggak punya. Kalau saya dibawa misalnya oleh Ron gitu ya, dibawa untuk ketemu masyarakat di berbagai daerah terpencil misalnya, saya dengan senang hati melakukan itu. Tapi jangan suruh saya yang mengorganisirnya, menginisiasikannya, harus orang lain. Dan tadi yang saya bilang, kembali ke anak-anak teman-teman yang dari berbagai organisasi ekstra itu akan melakukan upaya-upaya untuk terus menyuarakan dan menjangkau masyarakat, menyuarakan semangat PSI itu ke bawah. Dan yang juga penting adalah yang orang-orang yang Anda katakan tadi, ada Bestari, ada Rahmat Ali, ada beberapa nama yang Anda juga belum mau sebut namanya itu. Itu adalah orang-orang yang mereka kan mungkin udah belas tahun kali ya terlibat dalam dunia politik ya, dan mereka udah punya akar di grassroots ya, udah punya konstituen dan di bawah, dan mereka sudah dikenal oleh daerah-daerahnya masing-masing. Nah, mereka akan menjadi orang-orang yang menjadi ujung tombaknya PSI untuk menjangkau masyarakat luas. Sehingga kita berharap, tapi syaratnya satu ya, dari tahun 2025 sampai 2028 nanti kita nggak tidur.
kayak yang tadi saya katakan, kebanyakan orang dulu itu menganggap bahwa kita baru bergerak mengkampanyekan diri itu ya setahun lah sebelum pemilu berlangsung. Sekarang nggak bisa begitu. Partai politik tuh harus memang bekerja. Saya kasih contoh, Golkar itu kan jalan terus, ya, tanpa menunggu pemilu. Dia udah punya berbagai organ sayap lah, Bang. Berbagai sayap yang bekerja terus. Nah, PSI harus belajar dari situ. Oh, sejauh ini memang PSI belum punya sayap, Bang? Hampir nggak ada kan? Oh, belum? Hampir nggak ada. Kalau Anda tanya, coba aja Anda inget-inget, ada nggak nama yang? Ya belum ada. Nggak ada kan? Iya. Organisasi kepemudanya yang lain belum ada. Memang nggak ada. Itu yang harus kita lakukan nih oleh PSI. Makanya tadi saya katakan PSI yang 2024 ini dan seterusnya itu akan bukan cuma membangun branding, tapi betul-betul bekerja dengan cara baru, berpolitik dengan cara yang baru, semua dengan cara yang baru. Yang mudah-mudahan kalau 3 tahun ini kita lakukan secara konsisten terus-menerus, maka seperti yang dikatakan di PRC, we are elevating the democracy. Mudah-mudahan orang akan melihat ternyata bisa ya dengan cara ini. Karena kan capek kalau kita terus-menerus pakai duit gitu ya. Oke, Bang, ada hal yang paling juga serius sebetulnya yang kita juga perlu luruskan ke publik. Partai PSI itu sering masih dipersepsikan oleh masyarakat tuh sangat berat sekali dengan nama Pak Jokowi. Itu satu, Bang. Dan nampaknya saya lihat tren di media sosial dengan Pak Jokowi ini cukup dianggap negatif gitu loh. Maksud Pak Jokowi dianggap pro politik dinasti dan sebagainya. Dan bagaimana nasib atau cara PSI untuk membuat brand baru dengan catatan bahwa publik tidak merasa bahwa ini bagian dari kontrol Pak Jokowi, misal. Kita justru tidak melihat Pak Jokowi itu sebagai beban, tapi sebagai modal. Pak Jokowi itu adalah sebetulnya bahkan lebih daripada sekedar modal ya. Kita ingin sebetulnya menjadikan PSI menjelma sebagai betul-betul partainya Pak Jokowi. Partainya Pak Jokowi, ya. Jadi kalau dikatakan bahwa akan ada serangan-serangan terhadap politik dinasti, kita anggap itu sebagai serangan yang tak terhindarkan. Dan we can afford, kita mampu untuk membiayai itu, ya. Nggak apa-apa, karena yang suka sama Pak Jokowi juga banyak. Dan kalau mereka melihat ini adalah partai Pak Jokowi, mereka akan melihat, ya kalau gitu kita dukung PSI. Jadi justru kita ke depan nih nanti Anda akan lihat bahwa akan lebih terlihat peran kehadiran Pak Jokowi. Tapi nanti ya, sekarang ini betul-betul kita akan bangun yang tadi saya katakan, rebranding, bangun basis konstituen, basis massa, akar rumput dan seterusnya ya. Wajah-wajah baru yang dilakukan oleh para aktor-aktornya PSI tanpa terlalu bergantung kepada Pak Jokowi. Jangan sampai dari awal kita udah apa-apa Jokowi ya. Tapi kita akan terus mendukung Pak Jokowi, akan menunjukkan bahwa kita adalah partai yang sepenuhnya ya menganggap bahwa Jokowi itu adalah sebuah bukan cuma sosok orang, tapi sebuah gagasan yang penting dijalankan di Indonesia. Dan kalau kita diserang gara-gara itu, kita akan menganggap itu sebagai sesuatu yang harga yang layak dibayar, yang affordable, yang kita anggap sebagai yang apa-apa. Lo hina-hina aja terus kita sebagai orang Jokowi. Kita bangga kok sebagai orang Jokowi. Kita bangga kok kalau dikatakan lo cuman menjalankan hasrat kekuasaan Pak Jokowi. Oh, it's okay. Karena Pak Jokowi tidak pernah punya hasrat kekuasaan. Yang dia inginkan adalah membangun Indonesia agar Indonesia menjadi lebih baik. Dan itu tidak salah. Dan kalau kami mendukung itu, kami tidak merasa bersalah. Itu justru adalah sebuah pilihan yang akan membawa kebaikan buat seluruh bangsa. Dan kita bangga dengan itu semua. Tapi ada kemungkinan nggak, Bang? Tadi kalau Bang Ade bilang bahwa kita bangga. Aku minum dulu ya. Iya. Namanya kita ditekan mulu Bang Ade nih kayaknya. Dari tadi ditekan terus kayaknya. Jadi kemarin tuh Bang sempat ada obrolan bahwa ini sebetulnya nih kapan Pak Jokowi take over ketua umum.
Sempat kita menduga bahwa tidak jauh dari sejak nama-nama baru masuk, mungkin take over itu lebih cepat gitu loh. Dan sampai kapan Pak Jokowi kalau memang berminat untuk memiliki partai, atau memang menurut Bang Ade Pak Jokowi minat gak jadi ketua umum partai? Menurut Bang Ade kira-kira? Dalam pandangan saya kemungkinan tidak. Tidak akan menjadi ketua umum. Tidak berminat dalam artian? Nggak tahu apakah istilahnya tidak berminat adalah soal lain. Tapi mungkin dia akan lebih menjadi orang yang punya posisi simbolik. Jadi gini. Kan kalau kita bicara tentang ketua umum, dia adalah yang memimpin, mengorganisasikan, menetapkan, mengambil kebijakan-kebijakan partai. Dia orang tertinggi dalam hal ini kan. Saya rasa kita tidak perlu melakukan itu, memberikan mandat itu kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi nggak apa-apa jadi seorang politisi senior yang kita anggap bijak, yang kita anggap bermartabat, berpengetahuan luas, punya semangat untuk membangun Indonesia. Tapi dia nggak perlu menjadi orang yang day by day itu menjalankan peran sebagai ketua umum. Sekarang saja kan sudah ada 2 ketua kan, ada Mas Kaisang dan Pak Rahmat Ali kan sebagai ketua harian kan. Nah, ke depan pun berikutnya saya duga, atau saya nggak tahu apakah ini saya harapkan atau saya duga ya, Pak Jokowi juga tidak akan mengambil alih posisi Mas Kaisang. Mas Kaisang tetap akan menjadi ketua kami ya. Nah, beliau akan ada posisi yang sifatnya lebih mungkin simbolis tertentu gitu ya. Tapi kita tahu kita tetap akan merefer apa yang akan kita lakukan itu kepada Pak Jokowi. So kita nggak akan meninggalkan dia tetap akan menjadi seorang pemimpin kami, begawan lah gitu ya. Oke, karena dari kemarin inisial J ini masih maaf aja, apa Pak Jeffrey Giovanni atau nggak usah minta maaf. Iya, apa Pak Jokowi, karena ini inisial J masih sering disebut dan tidak diperjelas masalahnya. Makanya kita ini menduga-duga Bang, siapa sebetulnya yang nanti mengorkestra di balik layar? Itulah sebetulnya dipertanyakan publik. Tapi justru Bang silakan menduga-duga terus. Iya, saya menduga ya. Tapi menduga di depan anggota PSI kan perlu diperjelas. Tapi nggak apa-apa kalau Bang Ade nggak memperjelas. Nggak bisa saya. Nggak mau saya. Oke, Bang Ade. Saya pernah bilang tadi di awal oportunistik. Kata-kata oportunistik, Bang. Dukungan terkait dengan Pak Prabowo dengan Mas Kaisang. Maaf, di luar bahwa Mas Kaisang adalah Mas Gibran adalah kader PSI. Dulu kan PSI tanda kutip sangat di 2019 anti sekali dengan Pak Prabowo. Apa kemudian? Ini kan belum diperjelas, saya belum dapat keterangan ini, Bang. Apa alasan kemudian? Apakah ini dalam politik target jarak pendek, atau memang ada hal yang memang diterima oleh PSI dalam tanda kutip bahwa idenya Pak Prabowo cocok? Ya gini, kami tidak pernah merasa malu bahwa di masa lalu kami anti Prabowo, ya. Kami pernah menyampaikan sebuah kayak award gitu ya, bahwa ini adalah seorang calon presiden yang paling, saya lupa istilah, pembohong atau apa gitu ya. Dan kami tidak pernah malu mengatakan yes, dulu pernah kami melakukan itu. Saya sendiri, saya pribadi itu juga tidak pernah malu untuk mengatakan saya pernah anti Prabowo, ya. Saya melawan Prabowo 2014, 2019, Tapi itu adalah bagian dari perjalanan hidup kami, dan ketika itu kami memang percaya bahwa Prabowo itu buruk di masa itu. Tapi sekarang pertanyaannya adalah apakah seseorang itu tidak mungkin berubah? Itulah yang kami lihat dari Pak Prabowo. Prabowo 2014, 2019 itu sama. Prabowo 2024 itu udah berubah, bahkan hampir-hampir kalau tidak ingin terkesan berlebihan, perubahannya 180 derajat. Contoh Bang, di bagian apa? Hubungannya dengan kelompok-kelompok Islam radikal, ya. 2014, 2019 dia itu memang memilih untuk bekerja sama dengan kelompok-kelompok 212 lah, kelompok Rizik Sihab, ya, dan kawan-kawan. Mereka adalah orang-orang yang mendukung Prabowo, dan
Prabowo ketika itu seperti mengiyakan saja semangat islamismenya kelompok-kelompok Islam yang konservatif tersebut. Itu yang salah satu menjadi penolakan kami, ya. Anda membahayakan Indonesia ketika itu. Kami katakan itu pada Prabowo di masanya. Tapi 2024 dia berubah, sama sekali berubah. Dia memutuskan untuk tidak lagi dan sudah menganggap bahwa ya itu memang sebuah keputusan yang salah. Betul. Kita nggak bisa percaya pada kelompok-kelompok ini. Jadi dia mengakuinya dan kami bergembira dengan pengakuan tersebut. Karena itulah kami menyatakan ya kalau gitu udah nggak ada masalah. Contoh lain adalah soal biar gimana pun pada 2014-2019 kita melihat Prabowo sebagai orang yang memang bisa dibilang anti demokrasi lah atau mengancam demokrasi. Pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh dirinya waktu itu memang mengkhawatirkan. Dia bisa marah-marah sama wartawan yang memberitakan Pak Prabowo dengan cara yang mungkin negatif. Saya ingat sekali dia pernah marah sama Kompas atau Tempo ya. Tapi Kompas lah yang jelas. Ya. Buat kami itu sama sekali bukan calon presiden yang baik ya. Ini sekarang udah berubah sama sekali. Dia duduk sama-sama para wartawan dan dia biarkan wartawan mau bertanya apapun gitu ya. Dan dia melihat kok bagaimana media itu memberitakan tentang dirinya atau makanan bergizi gratis bla bla bla, dan dia nggak marah ya. Dia menerima itu sebagai kritik yang ya dalam demokrasi kritik adalah sesuatu yang harus diizinkan dan dia mengiyakan dan dia mengizinkan itu. Jadi ada banyak perubahan. Kalau saya misalnya salah satu hal yang mungkin mengubah saya secara agak fundamental adalah apa yang dianggap sebagai keterlibatan Pak Prabowo dalam kasus 1998. Semula barangkali saya dan teman-teman menganggap bahwa dia adalah salah satu pemain, adalah orang yang bertanggung jawab atas terjadinya penyerangan, penghancuran kepemilikan barang-barang oleh pengusaha-pengusaha Tionghoa atau perumahan-perumahan Tionghoa, bahkan pemerkosaan segala macam dan penculikan ya. Itu yang semua ketika kami pelajari ulang dan kami tanya sama orang-orang yang paham sejarah ketika itu, ternyata kita miss di situ ya. Pak Prabowo tidak bisa dikatakan bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi pada 98. Dia bahkan sebetulnya orang yang ya dia kan orang Soeharto ketika itu ya. Dia orang yang sebetulnya berharap itu nggak terjadi dan dia berusaha mencegah agar itu tidak terjadi, tapi gagal ya. Dan kemudian soal penculikan misalnya, dia memang menculik dan dia salah dan dia mengakui itu. Dan karena itulah kemudian dia dipecat kan atau diberhentikan ya, dipensiun dini kan oleh militer. Tapi misalnya data menunjukkan bahwa ternyata semua orang yang dia culik itu tidak ada yang meninggal, tidak ada yang tewas. Itu semua dikembalikan oleh dia. Jadi kejahatan-kejahatan dia yang semula kita anggap sebagai kejahatan Prabowo itu satu persatu bisa kita netralisasi ya. Walaupun buat saya bahwa dia menculik itu salah. Dan dia pun mengakui bahwa iya memang ketika itu karena kondisi dia terpaksa memerintahkan tim mawarnya itu untuk menculik ya. Tapi that's it. Bukan sesuatu yang lebih jahat dari itu. Itu satu. Jadi cara pandang kita mengenai Pak Prabowo itu udah berubah dibandingkan 2014-2019. Dan sejak 2019 karena dia diajak oleh Pak Jokowi duduk sama-sama di parlemen, dia mengalami pendidikan politik yang luar biasa. Dia mengakui bahwa saya belajar itu bahwa inilah cara politik yang bisa diterima. Kita tetap menerima demokrasi, kita tetap bisa menerima kritik-kritik, dan pada saat yang sama kita tetap bisa bekerja sama dengan orang-orang yang mengkritik kita itu. Jadi ada banyak perubahan di sana. Apalagi, dan ini yang barangkali salah satu yang paling menentukan, ketika itu PSI kan semula adalah pendukung Ganjar pemilihan presiden ya. Betul. Kami firm waktu itu dan Pak Jokowi juga mendukung Ganjar.
Dan Pak Jokowi ngomong sama relawan, salah satunya saya, iya fight deh buat Ganjar. Ya. Tapi memang yang menentukan itu adalah PDIP. Ternyata dalam perkembangannya PDIP sendiri mendepak keluar PSI dari koalisi. Dari harapan kami bisa membantu PDIP bersama-sama mendukung Ganjar. Kami didepak oleh PDIP. Dan Jokowi pun diremehkan, dipinggirkan oleh PDIP. Itu yang menyebabkan akhirnya Pak Jokowi menganggap ya kalau gitu ya memang saya nggak mungkin bekerja sama dengan PDIP. Jadi asumsi bahwa di publik bahwa PSI punya calon sendiri dengan Mas Gibran itu salah, Bang. Jadi memang didepak berarti PSI oleh PDIP dalam dukungan ke Ganjar. Saya baru dengar bahwa memang ada isu juga banyak seperti itu malah. Wow, sama sekali salah. Sama sekali salah. Kami tidak pernah sejak awal mendukung Gibran misalnya. Yang kami dukung semula adalah Ganjar. Ketika ternyata kami didepak oleh PDIP, ketika itu Ketua Dewan Pembina kami ketika itu Pak Jeffrey Giovanni sempat mengatakan kita mungkin kali ini akan maju pemilu tanpa mendukung presiden manapun. Karena sempat. Ini sebelum kemudian Pak Prabowo sendiri yang menyatakan dia mau ketemu sama PSI dan datang ke kantor kami, ke markasnya PSI di Kebon Sirih. Iya. Dan ketika itulah Pak Jokowi juga atau sebelumnya Pak Jokowi sudah bilang mungkin PSI harus mempertimbangkan untuk mendukung Prabowo. Ketika dia sendiri udah semakin kecewa dengan sikap PDIP itu yang antara lain gara-gara yang menolak kehadiran tim Israel di Piala Dunia itu U20 dulu ya. U20 kemudian ketika penentuan nama Ganjar plus Mahfud, Jokowi sama sekali tidak dilibatkan, bahkan tidak diberitahu. Ketika itu Jokowi sudah melihat enough is enough. Ini udah nggak mungkin lagi kita bekerja sama. Pak Jokowi itu kan sempat mengajukan pasangan Prabowo Ganjar sebetulnya. Mau dijodohkan lah Bang. Dijodohkan. Iya. Kan ditolak oleh PDIP. Ya karena PDIP menganggap ya nggak bisa dong. Ganjar yang di atas, Prabowo yang di wakil kan. Ya Prabowo-nya nggak terima lah. Kenapa? Karena bukan karena kesombongan. Tapi hasil survei semakin lama semakin menunjukkan ketika itu suara Prabowo naik terus, suara Ganjar turun terus kan. Karena itulah ketika itu akhirnya kami memutuskan bahwa kalau Pak Jokowi aja sudah mendukung Prabowo mendatangi kantornya PSI, sebuah partai yang lolos ke parlemen pun enggak ketika itu. Dia datang dengan tim Gerindra lengkap. Datang. Ya kita udah mengatakan kalau gitu kayaknya sih ya udah kita kerjasama dengan Prabowo aja deh. Plus ujung-ujungnya ya Gibran yang memutuskan akhirnya menjadi loncengnya itu adalah ketika Gibran diminta oleh Pak Prabowo jadi wapres. Ya udah selesai. Udah nggak ada bagi kami, buat saya sendiri adalah ya nggak mungkin lah kemudian kami tidak mendukung Pak Prabowo. Kami mungkin tidak sepenuhnya melihat Pak Prabowo sebagai calon presiden yang ideal. Seperti ketika dulu ada Pak Jokowi, tapi pasti Pak Prabowo itu jauh lebih baik daripada Ganjar maupun Anies. Ya, karena itulah kami menyatakan ya kita dukung Pak Prabowo dan Pak Prabowo menerima kami dengan sangat senang hati. Jadi sebetulnya kan gini, kalau dia itu ngambekan gitu ya, ngapain nih PSI ikut-ikutan? Ya, kamu dulu menghina-hina saya. Sekarang udah keluar aja. Jangan menjadi bagian dari ini kami. Ini Ade Armando ngapain dulu hina-hina saya? Sekarang mau ketemu saya. Ya saya sih bukan mau ketemu dia, cuman saya kan bagian dari PSI. Ya oke. Dia malah memuji-puji saya. Ya. Orang bisa bilang wah itu sih cuman untuk ngombak-ngombak aja Bang Ade. Apapun. Dia ini adalah calon presiden Indonesia yang suara dukungan terhadapnya terus-menerus ketika itu meningkat. Dan dia mau menerima PSI yang partai kecil dan mau di dalamnya ada Ade Armandonya yang terus menyerang dia ketika itu
sebagai bagian dari koalisinya. Bahkan dia berharap segera umumkan bahwa PSI menjadi pendukungnya agar di koalisi itu ada nama PSI-nya kan. Oke. Jadi buat saya memang tidak ada pilihan buat PSI waktu itu. Memang kami harus memilih Prabowo. Oke Bang, tapi kenapa kemudian PSI gagal memaksimalkan? Harusnya PSI ini jadi peluang loh Bang, punya calon wakil presiden yang masuk, ya kan? Kan Gibran bukan PSI. Dulu kan setidaknya pendukung utama kan di situ Bang, Yeah. gitu. Seharusnya kan modal utamanya waktu itu bisa aja PSI menang masuk parlemen Bang. Karena Kalau kalkulasinya lebih tepat waktu itu. saya akan katakan begini, karena pada akhirnya pemilu itu yang menentukan kan rakyat. Ya, kita tidak punya cukup waktu itu untuk membangun sebuah image bahwa ini adalah partai yang partainya, misalnya partai Jokowi. Kan waktu itu Jokowi juga tidak pernah menunjukkan bahwa saya itu PSI, baru sekarang dia melakukan itu. Dan kedua yang harus saya selalu katakan, karena PSI sangat percaya pada anti money politics. Saya katakan gini, saya itu barangkali suara saya itu bagus dalam pemilu 2024. Yang saya selalu katakan sebetulnya kalau saja PSI itu lolos parliamentary threshold 4%, saya juga masuk DPR. Karena suara saya termasuk yang cukup tinggi di Jakarta Selatan dan luar negeri itu. Nah, ini kalau ditanya kenapa Bang Ade lolos, saya rasa karena saya sering muncul di media, saya muncul di YouTube, ya. Dan saya sama sekali tidak mengeluarkan uang untuk membayar rakyat, nggak ada tuh money politics. Buat saya itu haram, ya. Nah tapi ini yang saya lakukan ini juga dilakukan oleh semua anggota PSI. Mungkin kata semua berlebihan, mungkin ada yang membayar pemilih, mungkin ada. Tapi mayoritas kayak orang kayak Grace Natali itu di Jakarta apa dia itu ya, Jakarta Barat ya. Iya. Barat. Itu angkanya 100 sekian ribu, termasuk yang tertinggi di daerah itu. Dia juga tidak mengeluarkan uang untuk membayar masyarakat. Nah cuma saya, Grace atau siapa lagi yang lagi itu lolos ya. Ada Toto Lusida dari Surabaya karena dia pengusaha ketua Real Estate Indonesia ya kalau nggak salah, REI ya. Ya dia sudah sangat dikenal dan dia membangun banyak tuh buat masyarakat di sana. Tapi yang lain kenapa nggak sampai 4%? Ya karena kami memilih tidak akan mengeluarkan money politics. Jadi kalau Anda tanyakan kenapa, ya barangkali karena PSI terlalu jujur. Oke. PSI memilih untuk di garis ini ya. Tapi kalau memang ada spare waktu kemarin Bang, bisa menang? Bisa. Jadi memang kemudian agak sedikit belum persiapan matang karena waktu koalisi sangat dekat dan jarak pemilihan cukup mepet. Iya, Kaisang itu kan baru menjadi ketua itu kan akhir 2000, saya lupa ya 2023 ya kalau nggak salah. Belum sempat terbangun tuh bahwa ini Jokowi dan turun lapangan itu belum sebagus seperti yang diharapkan. Oke. Jadi buat saya justru ini saya jujur aja ya. Sejak awal saya udah menyangka nggak mungkin lolos. Oh jadi memang abang sudah berpikir bahwa tak mungkin lolos? Terlalu sulit waktu itu. Terlalu sulit ya. Dan saya bangga karena PSI tetap pada prinsip nggak bayar orang, nggak nyogok ya. Kita nggak nyogok. Cuman waktunya nggak cukup untuk membangun image PSI seperti yang kita harapkan barangkali. Tapi kalau sekarang kita lakukan 2025 ini sampai 2028, kata siapa nggak bisa terbangun. Makanya kalau 2029 saya optimistis, angkanya akan jauh lebih di atas 4 lah. Fix masuk parlemen. Oke. Bang terakhir. Dugaan ya? Iya, ini untuk abang nih. Yeah. Kalau PSI sudah nyaman, dalam artian kiranya lah jalannya akan mulus dengan banyaknya tokoh dan sebagainya. Saya percaya atau saya bertanya lah ke abang. Abang sendiri mau maju lagi apa enggak? Maju. Oh jadi benar? Maju. Jadi abang sudah paham nih bagaimana alurnya dan bagaimana konteksnya di Jakarta udah? Betul. Saya bahkan akan bilang
Kalau perlu saya bukan di Jakarta. Oh, Abang siap fight di luar Jakarta? Cuman teman-teman bilang, Bang, udahlah Jakarta aja. Jakarta tuh udah nomor jadi, ya. Oke. Ngapain juga pindah-pindah ke daerah lain? Jadi buat saya itu nggak terlalu penting apakah sayanya lolos atau tidak. Kalau perlu saya tuh berkampanye buat PSI di seluruh Indonesia gitu lah ya. Tapi kembali ke pertanyaan Anda, iya saya akan maju. Kecuali memang PSI kemudian meminta saya nggak maju. Atau ya nggak tahu lah kan, kita nggak tahu politik. Tapi ya. hati Abang pasti tetap maju kalau diberi kesempatan. Tetap maju. Oh, ini berarti back to back Bang Ade ini akan back to back kembali di Jakarta. Jadi pendukungnya tolong disiapkan 2029. Jangan kemana-mana. Insya Allah. Bang Ade, terima kasih nih, hampir kita sejam Bang. Saya kita terima kasih loh. Ini bagian dari kampanye saya. Oh iya harus. Iya, terima kasih loh. Karena saya Bang jujur kita tidak punya banyak informasi soal PSI. Karena ini baru dan juga kabar yang cukup mengejutkan, banyak tokoh-tokoh yang pindah dan kayaknya publik harus juga harus dapat informasi. Walaupun Abang sangat sedikit, ada beberapa sesi yang cukup Abang keep atau dijaga untuk tidak terbuka. Setidaknya pintunya sudah Abang jelaskan bahwa warnanya apa, ininya apa ya. Dan terima kasih Bang Ade. Siap. 1 jamnya sudah berharga bersama kami di PRC ini dan mudah-mudahan saya berharap Bang Ade ini bawa informasi lebih mungkin di sesi selanjutnya. Iya. Bang Ade bisa datang kembali dengan kabar-kabar siap. PSI yang Siap. lebih luar biasa. Siap. Dan saya Melki Amirullah mengucapkan terima kasih. Tetap di channel kita Politika Research Consulting. Mudah-mudahan kita dapat berdialog dengan tema-tema khusus yang lebih menarik dan lebih berani. Dan itu kita tunggu di sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.